Kalau menurut saya, jariku, sertifikasi ulama itu dilakukan oleh MUI masih oke lah. Nah ini aku nggak tahu nanti sertifikasi ulama ini siapa sih, yang mau menyeleksi siapa? Arteria Dahlan tak, ya kan? Kan kita nggak tahu. Cahyo Kumolo tak, ya kan? Pramono Anung apa yang mau menyeleksi ulama? Kita kan nggak tahu, ya kan? Atau Ma'ruf Amin kan bukan kiai sekarang, udah wakil presiden, ya kan? Jadi siapa yang memberikan sertifikasi pada ulama? Atau Gibran? Mesti sanajo ya. Karena keturunan pengkhianat pasti jadi pengkhianat. Baik pengkhianat, anaknya pengkhianat, putune pengkhianat pasti. Terus-terusuri pasti bunuh. Dan sekarang sudah kebuka semua DNA pengkhianat itu terbuka kabeh, Mas. Dan satu-satunya pengkhianat di sejarah nasional Indonesia itu adalah PKI, kan? Ya kan? Butuh HTI, butuh FPI, gitu. Itu sejarah nasional Indonesia, ojo lali kok. GoPro. Aku 2 kali rene Mas Dani yo. Iya. Kesanku ku siji nang sampean memang imajinasine sampean ku memang tinggi. Dimensi jin ono, dimensi ulama ono, tasawuf ono ndek kene ku yo. Sufistik ono. Lek gak duwe dimensi tinggi gak apa jenenge imajinasi tinggi gak wani ngene iki. Lek sing ruangan kono mau aurane campur aduk lah. Ngono jin kono kabeh wis lah yo. Maksudnya maksiat apa? Lah nek kene iki rada terang. Kayak uka-uka. Wis gak usah ngobrol iku wis. Ya apa Mas? Iki lho menah iki lho ya apa menurut sampean niku? Menteri Agama iki. Wis. Tapi sadurunge ngomong menak ae, secara umum sik ae. Bang rezim iki ngene ya. Ya, menurut saya ya memang sebenarnya Jokowi salah pilih sebenarnya. Salah pilih. Karena ya memang harusnya ke depan ini memang ulama itu harusnya ke depan nanti ini jika akhirnya ulama itu disertifikasi. Berarti ke depan lagi Menteri Agamanya juga harus disertifikasi supaya adil. Gitu. Jadi nanti misalnya ada yang gagal jadi ulama, juga harus ada yang gagal jadi Menteri Agama. Ketika disertifikasi bahwa Menteri Agama misalnya harus bisa bahasa Arab, kan? Minimal Menteri Agama minimal hafal juz amma lah, nggak usah hafal Al-Quran lah. Hafal 30 juz terlalu banyak. Minimal nanti itu di ke depan saya Ahmad Dhani bersama Gus Nur mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya nanti Menteri Agama itu minimal hafal juz amma, Cak. Iya. Juz amma tok ae wis. Gak usah sing angel-angel 30 juz, ya kan? Iya, aku rada gak cocok ambek sampean. Oh, gak cocok di sini. Coba sampean ya apa? Lah jare sampean kan Jokowi salah pilih. Lah jare aku Jokowi itu bagian dari kesalahannya juga. Oh, gitu ya. Aku gak wani Cak ngomong ngono, Cak. Jokowi itu salah pisan, dudu Menteri Agamane sing salah. Oh iya. Jokowi ini salah pisan. Jadi Ustadz Gus Nur ini istiqomah dalam hal maido rezim. Nah, gak gampang loh. Dudu Jokowi rezim. Iya, rezim maido karena gini, Cak. Sajake ya Jokowi ya gak berkuasa banget ajake gitu. Jadi kalau kita maido Jokowi ya percuma karena yang berkuasa itu bukan Jokowi. Gitu. Iya, kita udah tahu sama-sama lah. Bukan rahasia umum. Jadi kalau saya maido Jokowi, aku seneni Prabowo gitu. Jadi aku mau ngunen-nguneni menterinya gak apa-apa ngono. Iya. Tapi lek sampean ngomong rezim gak apa-apa. Gak apa-apa, rezim gak apa-apa. Karena memang rezim itu kan bisa siapa saja, ya kan? Iya. Bisa oligarkinya, ya kan? Bisa ketum partai, ya kan? Bisa aja kan ketum partai tidak menjabat jabatan yang penting tapi bisa menguasai presiden, bisa saja. Ya kan? Atau rezim itu adalah salah satu partai tertentu yang punya agenda-agenda tertentu gitu kan. Kayak misalnya sertifikasi
ulama misalnya kan, yang seperti sampean hari ini ngamuk-ngamuk tadi kan, ya pasti sertifikasi ulama by siapa? Kalau menurut saya, jariku, sertifikasi ulama itu dilakukan oleh MUI masih oke lah. Nah ini aku nggak tahu nanti sertifikasi ulama ini siapa sing yang mau menyeleksi siapa? Arteria Dahlan ta, ya kan? Kan kita nggak tahu. Cahyokumolo ta, ya kan? Pramono Anung apa yang mau menyeleksi ulama? Kita kan nggak tahu, ya kan? Atau Ma'ruf Amin kan bukan kiai sekarang udah wakil presiden, ya kan? Betul. Jadi siapa yang memberikan sertifikasi pada ulama? Atau gitu. Gibran. Mesti sanajur wis. Mesti sanajur. Ayo rek sapa rek jarimu rek? Gibran. Sapa wis sing enggak kita ngomong sing mbek nang Jawa Timur lho, mbek Jawa Tengah. Sapa sing kape sertifikasi ulama iki sapa? Ayo ngomong sapa? Ayo Gibran. Sapa ulama sapa sing kape memberikan sertifikasi ulama iki sapa? Dia siapa? Ulama yang paling makomnya paling tinggi itu siapa? Ayo. Nah, aku tak takon nang sampean. Menurut kacamatane Ahmad Dhani, ulama sing paling tinggi makom iku duduk sapa? Kayak apa sih, Mas? Bar seso walime kaya ngono ternyata ahlun nar. Ini yo. Ya apa ya? Berdasarkan awak dhewe iki masuk elek-elek ngene kan bapak para wali, Pak. Ya kan? Aku ini Bapak Al-Ghazali, Bapak Jalil Rumi, Bapak Abdul Qadir Jailani. Sampean. Iya, aku ini Bapak para wali. Jadi aku berhak untuk berkata siapa ulama yang punya makom paling tinggi itu seperti apa? Seperti pertanyaan sampean kan? Jawaban. Ya. Menurutku ya, menurut saya ulama yang makomnya paling tinggi di sebuah negara atau di sebuah area ya. Ulama yang punya makom paling tinggi adalah ulama yang tidak diam saja melihat ketidakadilan. Jadi ketika ya, rungokno ya, ketika ada ulama yang diam saja melihat ketidakadilan, makomnya ndrosot langsung. Oh gitu. Jadi di mata saya, nang mataku, mereka bukan ulama sudah. Karena mereka diam saja melihat ketidakadilan. Iku lek jariku. Jarimu lain yang mbomane. Gitu. Tergantung Mas, tergantung makome sih. Lek sing makom-makom ecek-ecek iku ulama iku kudu fasih ngaji Quran, fasih kitab kuning. Ya. Sing ngono lah kelas-kelas ecek-ecek. Ya gitu boleh lah. saja. Enggak salah sih. Enggak salah. Jadi ulama itu apa misalnya? Misalnya hafal Al-Qur'an, ya kan? Misalnya hafal hadis, ya kan? Gimana caranya mengukur bahwa dia pernah hafiz itu caranya apa? Kan nggak gampang, ada juga yang ngaku-ngaku kan belum tentu hafiz juga. Ada yang ngaku-ngaku. Atau dia harus lulusan sekolah agama misalnya, ya kan? Misalnya dia harus lulusan sekolah agama lah. Gus Dur itu tidak pernah lulus sekolah agama. Gus Dur itu hanya S1 aja enggak. Gus Dur itu nggak punya sertifikasi dalam ijazah S1 maupun S2 maupun apalagi S3 dalam bidang agama. Tapi bagi saya Gus Dur itu ulama nomor paling wahid. Di NU makomnya yang paling tinggi itu Gus Dur, nggak ada yang lain. Menurut saya gitu. Meskipun dia bukan sarjana agama loh. Ya kan? Secara keilmuan dia sama Ustadz Abdul Somad kalah. Ustadz Abdul Somad S2. Mungkin sebentar lagi S3. Profesor. Fikih ya kan? Gitu. Tapi soal makom, sorry, ngerti ya? Ya wes aku setuju nang sampean lah. Ya. Gus Dur di dunia NU Gus Dur yang paling tertinggi makomnya lah. Menurut saya tidak ada kiai yang melebihi makomnya Gus Dur. Ya wes aku tak ngalah wes. Iya, sampai nomor loro lah. Sampai nomor undang-undang ambek Cak Nun. Tetapi di bawahnya Gus Dur, ojo niru-niru, ngono lho ngakarepku. Oh, gak iso niru Gus Dur gak bisa ditiru. Lah iya. Gus Dur tidak bisa ditiru. Gus Dur tidak tiru. Ini yang ngomong orang yang dekat juga loh. Gus Dur dibaptis misalnya ya. Kan dibaptis iku rame kan. Yo gak apa-apa Gus Dur makome. Gus Dur gak iso ditiru. Lek awakmu ojo niru-niru sampel kok. Gus Dur gak iso ditiru, beda. Gus Dur itu anaknya Wahid Hasyim, anaknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lek awakmu duduk ojo.
Kan Gus Dur kan dibaptis, Ya. ditakoni ambek Cak Nun ngono lho. Gus ya apa arek-arek rame ku sama kok sampai dibaptis. Halah Cak wong aku gak tega ndelok pendeta-pendeta wis tak iyani ae ngono ya. Lho tapi kan urusan akidah jarane Gus Dur ngene. Agama lek jerone ndek ati sih. Bahwa dibaptis 1 juta pendeta lek atiku gak sih ngono rene. Ngono encene lek Gus Dur percaya lek liyane ojo. Dan Gus Dur tidak pernah punya rekor menjadi penjilat penguasa. Itu perlu dicamkan tuh. Gus Dur tidak punya rekor menjadi penjilat penguasa. Saman pengagum Gus Dur. Iya. Dan Gus Dur tuh saya tahu benar hatinya bersih. Sampai banyak sekali orang-orang yang mengkhianatinya, saya tahu banyak. Next time lek wis tuwek tak critani rek sapa wae sing mengkhianati Gus Dur iku. Tak critani kapan-kapan. Ngono. Balik nang ulama. Ya perlu diingat lagi, Gus Dur tuh ulama yang tidak bisa disetir oleh penguasa. Iku Cak. Ngono ya. Iya, wis sampean setuju ae. Iya wis. Balik nang menak, Cak. Yo. Balik nang menak. Jadi menurut sampean makom ulama yang tertinggi itu ketika dia Dia tidak diam saja melihat ketidakadilan. Gitu. Minimal dia dengan lidahnya dia bergerak melakukan sesuatu. Kalau tidak dengan tangannya, minimal dengan lidahnya. Karena kalau ulama besar melihat ketidakadilan dia hanya berdoa, ya percuma, nggak usah jadi ulama besar, ya kan? Minimal dia dengan lidahnya dia melakukan suatu koreksi. Gitu. Kalau dia tidak melakukan sama sekali, ya makomnya turun, jeblok. Gitu. makanya supaya itu terjaga bahwa lalat hijau yang mengerubuti bangkai sampah itu jauh lebih mulia daripada ulama yang keluar masuk ke pintu penguasa. Tapi lah secara umum gini teman ya, baik di channelnya Mas Dhani ya, secara umum kita menghadapi fenomena menak Indonesia ku gampang saja nih. Menurut aku Mas, gak layak menak iki mengeluarkan sertifikasi. Pertama, Enggak, menurut saya gini, menurut saya Menak ini layak mengeluarkan sertifikasi ketika dia sendiri sudah disertifikasi. Gitu. Iya. Ngerti nggak? Oke. Kecuali dia itu hafal juz amma misalnya, terus kecuali dia itu ahli sejarah Islam, kecuali dia ahli sejarah Timur Tengah. Ngerti nggak? Betul. Kecuali dia benar-benar ahli sejarah Timur Tengah loh. Makanya kita kalau dia sederhanakan. bukan ahli sejarah Timur Tengah, dia akan bilang bahwa dia menangis melihat Allahu Akbar bunuh manusia. Karena dia bukan sejarah Timur Tengah. Makanya kita sederhanakan aja, Cak. Kan videonya sudah viral beberapa kali, khutbah ya salah, kan? Ya. Baca ayat ya salah, kan itu aja sudah standar. Jadi kita hidup di sebuah rezim orang yang benar-benar darahnya Pancasila, filosofis kayak Prof Suteki misalnya ya, malah dibuang-buang, difitnah, malah diganti artis yang Pancasila nggak apal, ngono lho paribasannya aja. Habib Rizik misalkan, FPI, sopolah, saman sempurnano. Orang-orang yang jujur, ya kan, tidak pernah makan uang rakyat, nggak pernah merugikan negara, dibuang-buang, difitnah-fitnah, didolimi. Sementara orang-orang kayak Mendikbud, kayak Menak, sing ngawur kok ngono malah dapat panggung. Ngono lho, Mas, secara umum aja saiki. Ya nggak apa-apa kan, itu kan salah satu jalan juga. Jalan Allah untuk menghancurkan Ya, rezim ini mungkin, kan ngono ya. mungkin juga kan ada salah satu jalan, kan ada jalan yang agak lama, ada jalan yang cepat. Ada jalan yang mau jatuhin orang tapi tarik yang tempat tinggi supaya jatuhnya kroso gitu kan. Kita kan semua kan ya kita percaya kepada Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi masih sampean muring-muring terus, masih sampean maido terus. Ya sabar itu harus tetap dijaga gitu. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Sabar aku, Cak. Aku itu penyabar banget. Iya, aku roh. Murang-muring ku nang sopo. Di dalam Al-Qur'an juga ada tuntunannya. Kalau tuntunannya gak wani aku. Dilarang ngomong kasar, ngomong jelek secara terang-terangan kecuali kamu dalam Keadaan tertekan dan terzolimi. Aku per menit terdolimi aku. Jadi ngamuk, gak masalah. Memang. Sementing istiqomah, gak jilat. Istiqomah maido. Aku krungu-krungu ya, aku dapat bocoran. Jari sama harus diceluk karo Pak Jokowi jari. Rahasia. Aku dapat bocoran. Mas Dhani ini ternyata sudah berapa kali di lobi, tapi nggak gelem. Rahasia. Oh rahasia ya. Rahasia.
Tak dongakno sampean gak gelem terus istiqomah yo. Iya. Wis apa? Ya wis jadi intine ngono ya. Intinya ustadz-ustadz ini mau disertifikasi asalkan Menteri Agamanya itu juga disertifikasi terlebih dahulu gitu. Minimal nanti ke depan tuh Menteri Agama itu ada fit and proper test di DPR MPR gitu. Jadi Menteri Agama tadi dites minimal apal juz amma. Kalau apal 30 juz alhamdulillah. Juz amma sih gitu minimal. Terus nanti dites pertanyaan-pertanyaan soal sejarah Islam, sejarah khilafah. Paling penting itu sejarah khilafah. Soalnya kalau Menteri Agama nggak tahu sejarah khilafah berbahaya gitu. Jadi harus disertifikasi dulu. Kalau nanti anggota DPR perlu juru sertifikasi, saya bisa dipanggil untuk ngetes Menteri Agama. Ya, dia punya pemahaman sejarah agama yang matang atau tidak gitu. Kayaknya bukan menak itu, Cak. Memang rezim ini kan bukan dia yang mengeluarkan ide itu bukan dia, ada di belakang, Mas. Kabeh ku duduk dhewe kabeh wisan, sampean paham maksudku. Makanya lewat wong tanah digusur gitu. Nangis di video. Tolong Pak Jokowi, saya tahu orang baik, aku mbatin goblok kon. Itu kan satu sistem ya. Ya kan, lah sama lapor jaluk tolong nang Jokowi yang penggusuran itu juga terjadi juga bagian karena sistem rezim iki ngono lho. Kok sampean mau ngomong, iku Pak Jokowi salah milih, aku gak setuju. Iya. Gak salah milih memang Pak Jokowi yang bagian dari salahi menak iku pisan kan ngono. Iya. Masuk. Ngono, Cak. Masuk. Jadi kita ya tugas kita cuman maido aja. Ya kan? Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa selain doa dan maido. Karena penting, karena harus maido terus supaya ada denyut perlawanan itu meskipun kecil itu harus tetap ada. Nggak boleh mati gitu. Meskipun demokrasi sedang sekarat, kita harus tetap diberi ventilator supaya demokrasi ini tetap hidup. Gitu. Ventilator itu sampean, aku itu ventilatornya. Jadi dakwah itu sakjane dakwah itu hidup. Dakwah itu ngaji itu kayak angin berembus ngono ya. Kalau memang negara ini aman baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya rakyatnya makmur sampean hidupnya makmur kabeh wis tenang loh jinawi paribasane ya kita ceramahnya santun ngono lho Mas. Ya sing dibahas swarga-swarga ae wis. Lek negarane dalam kondisi aman kan ngono ya rakyat makmur. Jadi mengikuti Mas. Ada sebab akibat maksud sampean kan. Lah negarane misale ngene ceramah swarga, ya memang harus ada sing ceramah swarga wis ono Ustaz Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Enggak, menurut aku itu kudu ono ustadz yang memang ceramahnya membangun karakter national building. Jadi harus ada ustadz atau kiai, habib yang ceramahnya itu membangun karakter bangsa. Karena bangsa kita ini memang kan banyak pengkhianatnya itu banyak dari zaman dulu banyak. Yang mengkhianati Pangeran Diponegoro, yang mengkhianati Imam Bonjol banyak banget. Yang mengkhianati perjuangan Soekarno juga ada. Banyak pengkhianat dari zaman dulu banyak pengkhianat. Zamannya Amangkurat I, Amangkurat II itu memang pengkhianatnya banyak. Jadi memang kalau ada sertifikasi pengkhianat, banyak yang nggak masuk DPR juga. Kok ditres ini bapaknya sapa iki, mbae sapa iki. Jancuk iki mbae PKI kok iso mlebu kene. DPR. Nah, jadi harusnya tidak hanya Menak yang dikatakan harus sertifikasi, tapi juga anggota DPR juga harus disertifikasi. Karena keturunan pengkhianat pasti jadi pengkhianat. Mbae pengkhianat, anaknya pengkhianat, putune pengkhianat pasti. Terus-telusuri pasti ngono. Dan sekarang sudah kebuka semua DNA pengkhianat itu terbuka kabeh, Mas. Pasti. Dan satu-satunya pengkhianat di sejarah nasional Indonesia itu adalah PKI, Cak. Ya kan? Duduk HTI, duduk FPI. Itu sejarah nasional Indonesia, ojo lali kon. Iya, lapo ngeroweng terus soal khilafah itu. Khilafah gak tau mengkhianati Indonesia. Ya kan? Sing mengkhianati Indonesia itu PKI. Iku sejarah. Ngono. Berarti lek ana wong kekeh khilafah, kemungkinan dia buzzer, influencer, penjilat, jongos ya. Ya. Ngene lho. Iki sing rada penting maneh ya.
tahun 65 itu kenapa PKI bisa berkuasa? Karena ada Nasakom. Ya kan? Ada nasionalis, agama dan komunis. Nasionalisnya kini wis seru Partai PNI. Ya kan? Komunisnya kini seru PKI. Lah agama niki sapa? Lah wong-wong biyen sing dukung Nasakom biyen iki yang dari sisi agama Islam ini sapa iki? Anak-anaknya kudu disertifikasi. Karena dulu mbambae melok Nasakom, Islam tapi melok Nasakom, mbambae, anake putune pasti yo ndukung Nasakom. Iku pasti. Perlu disertifikasi juga itu. Genetik soalnya. Genetik wis ta. Enggak mungkin enggak. Iya. Serigala punya anak serigala, Pak. Harimau mana harimau. Harimau mana macan mana tetap ngarum, Pak, masih cilik. Ngono. Sunatullah ngono ya. Iya, kucing duwe anak yo ngeong. Dan sakjane iki cetha sakjane, cetha welo-welo sakjane, Cak. Itu kan sebenarnya dalam ajaran Al-Qur'an kan sebenarnya banyak tanda-tanda di dunia ini yang sudah kita berikan untuk kamu yang berpikir. Gitu. Jika kamu seandainya bisa menggunakan akal pikiranmu, ngono rek. Ngono. Mudah-mudahan pengkhianat tidak punya keturunan pengkhianat, tapi rata-rata ya pengkhianat punya keturunan pengkhianat. Jadi kita harus sertifikasi terus mulai sekarang. Siapa ini? Iki anake sapa? Mbae sapa iki? Biyen melok Nasakom apa gak iki? Lho iki Islam iki. Lho tapi kok mbelok PKI? Oh, berarti mbae iki biyen tau melok PKI bareng PKI iki mbae pasti iki. Ngono, masih Islam agamane. Ngono lho. Dan siap-siap ya. 2 periode iki siap-siap. Iki kan geger terus kan dari periode pertama, periode kedua, macam-macam. Nah, sekarang kan radikal, menak. Bu meneh sapa meneh gitu loh, Mas. Jadi memang kita hidup di zaman yang dari satu masalah ke masalah yang lain nih, Mas. Dari blunder satu ke blunder yang lain. Enggak, kalau lek jariku intine iku Pancasila kabeh diganti Ekasila mbek Trisila. Intine iku ya. Jadi lek ustad, ulama, habaib yang enggak setuju sama Trisila dan Ekasila iku radikal. Ngono lho, intine ngono. Pokoke lek ustad gak setuju Trisila ambek Ekasila berarti radikal. Dan konsep radikal itu saya yakin bukan 100% dari otaknya menak, enggak, Mas. Bisa jadi juga dia dipilih untuk itu. Iya, wis ono remote bisa. Tapi dia dipilih untuk itu. Karena memang basicnya dia juga seperti itu. Dan yang milih itu ya sutradarae iku ndak pernah muncul di TV, Mas Dani. Ndak pernah masuk di koran. Nama niku gak dikenal ngono. Tapi dhewe Indonesia ku wis ndek cekelane dhewe ngene wisan. Ono lah, ono. Iya sampean ro ya. Sampean ambek aku sing ro ya. Habib Rizik ro. Habib Bahar ro, sampean ro. Ngono lho, Mas. Ngono lho ya dulur kabeh ya. Intinya siapa saja. Nanti itu intinya siapa saja diulangi lagi. Ustadz, ulama, habib yang tidak setuju Ekasila dan Trisila adalah ulama radikal. Ngono wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.